Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share seputar privasi online maupun jejak digital. Apa itu privasi online ataupun jejak digital? Sederhananya adalah jejak digital itu jejak seseorang yang ditinggalkan kita ketika berselancar di dunia maya ataupun di dunia digital. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar Camelon ya. Untuk Camelon ini adalah sebuah addon yang cukup bagus kita gunakan ketika kita berselancar di dunia maya. Contohnya, mungkin teman-teman sering menjelajah ataupun membuka suatu situs yang jarang teman-teman buka ataupun yang tidak terlalu populer, atau mungkin teman-teman pernah mengunjungi suatu situs yang tanda kutip masih dipertanyakan seputar keamanan dari website tersebut. Nah, untuk Camelon ini teman-teman tinggal ketik saja di Google Camelon for Firefox ya. Kebetulan untuk Camelon ini tidak support untuk browser Chrome ya. Tadinya padahal ini addon yang cukup bagus jika ada di Chrome begitu ya. Oke, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar seputar jejak digital, tetapi saya sarankan ketika teman menggunakan tool seperti ini, alangkah baiknya teman-teman tidak sedang login, ataupun di sini saya kebetulan menggunakan private browser ya. Jadi teman-teman tidak login seperti sedang login Gmail, akun Microsoft gitu ya, pada satu browser yang sama. Kemudian teman-teman sering googling ataupun membuka situs itu ada Choki maupun ada Session begitu ya. Tetapi biasanya tool ini sering saya gunakan ketika saya mengunjungi suatu situs yang jarang saya buka ya. Oke, kita langsung praktek saja. Silakan teman-teman tinggal install saja ya untuk Camelon ini. Tidak perlu saya jelaskan ya untuk cara menginstal addon seperti ini. Setelah terbuka, ini Camelonnya sudah aktif ya karena enable. Kita coba ke sini, teman-teman tinggal pelajari lagi. Untuk profil di sini saya menggunakan random mobile ya. Untuk periodiknya saya menggunakan 1 menit. Nah, kebetulan ini ada tab reload juga. Ini bersifat opsional saja karena ini reloadnya saya hanya gunakan untuk situs ini saja ya. Sedangkan untuk Google, Facebook, YouTube tidak saya gunakan ya. Nah, contohnya di sini kita akan pelajari. Di sini contohnya kita tunggu saja. Kita sambil ini ya. Ini teman-teman tinggal mau pilih mana, random desktop, mobile, ataupun semua random ya. Random ini desktop dan mobile ini ya. Teman-teman bisa lihat seperti di sini IP-nya jadi negara Israel, ISP, kemudian lokasi, ada browser, kemudian OS-nya ya. Nah, ini untuk user agentnya ya. Nah, ini untuk identifikasi user agentnya. Kemudian di bagian ini, di sini saya kebetulan untuk demo mengaktifkan semua option ya, seperti DNT, attack tracking, seperti untuk ini, kemudian untuk forward dan via. Nah, ini sebenarnya tool ini cukup bagus seandainya dia custom sama origin IP maupun seperti remote ADDR. Tetapi ini hanya ada 2, yaitu forward port sama via. Jika teman-teman ingin mempelajari seputar header file ya, seperti ini. Nah, teman-teman di sini ya, untuk rank IP-nya teman-teman bisa lihat. Ini saya custom ya. Teman-teman juga ini bisa random atau teman custom. Tapi biasanya saya custom ya. Saya custom untuk target negaranya. Teman-teman tinggal cari saja, contohnya di sini ya, di IV info teman-teman tinggal ketik saja negara mana yang ingin teman-teman gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan Israel untuk AS numbernya ya. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih. Untuk informasinya cukup lengkap ya. Tinggal teman-teman pelajari apakah mau menggunakan tip bisnis, hosting, government, dan lain-lain. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini saya untuk demo saya tidak akan mengaktifkan ini ya. Contohnya untuk fingerprint dan lain-lain ya. Karena kalau saya jelaskan fungsi-fungsinya semuanya seputar fingerprint ini untuk audio, client rec itu cukup banyak. Tapi di bawah ini saya ini biarkan ya. Saya tidak setting. Nah, di sini di gerigi ini teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan impor, ekspor pengaturan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan ekspor konfigurasi. Jadi teman-teman bisa enak. Teman-teman juga bisa membuat rule wireless ya. Contohnya wireless itu mungkin teman-teman ingin mengecualikan situs tertentu agar tidak menggunakan Camelon. Nah, di sini saya
akan jelaskan lagi ya yang hal pentingnya saja. Teman-teman bisa lihat ini untuk IP address saya berubah, tetapi untuk situs-situs yang di hosting seperti di Akamai server, di Amazon server, di Cloud server, di Google Cloud server, ini nggak ngepek ya. Untuk forward IP ini nggak ngaruh. Karena kenapa? Karena untuk seperti server Google itu sudah menggunakan teknologi headlock ya. Jadi penguncian hardware begitulah kira-kira ya. Jika ingin IP-nya ngepek untuk seperti kita membuka YouTube ya, tentu saja teman-teman harus menggunakan misalkan menggunakan secure shell, menggunakan private number begitu ya, atau menggunakan remote desktop connection dan lain-lain ya. Kalau seperti forward, remote ADDR, organization IP itu untuk sekelas Cloudflare, Google itu udah gak ngaruh ya. Nah, di sini kita contohkan seperti penggunaan dari agent ya. Nah, di sini kita bahas karena ini tool Camelon ini yang paling utama seperti di agent dan di header ya. Nah, di sini teman-teman untuk header ini bisa pelajari ya. Ini hanya dasar saja. Contohnya DNT ya, do not track. Untuk informasi lengkap teman-teman bisa ketik di Google seputar ketik saja kata kunci Wikipedia list of header field ataupun HTTP header field ya. Di sini kita coba untuk seputar header field ya. Untuk requestnya di sini banyak ya di sini ya. Tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini jika kita buka lagi Camelonnya di sini ya, teman-teman. Lanjutnya ini ya ada. Kemudian ini SSH connection ya. Ini untuk update biasanya WebSocket, gunakan WebSocket MD5, Choki, date. Ini banyak ya request header field ini. Nah, ini forwarded ya. Kita coba cek. Ini ya forwarded. Teman-teman harus pelajari lagi ya, apakah request header field ini ngepek ke situs-situs tertentu. Teman-teman di network connection pada setiap browser itu ada ya. Saya tidak perlu jelaskan semua. Home host ini banyak seperti ini ya, origin. Sayang ini Camelon ini tidak ada originnya. Nah, ini referrer ya. Teman-teman juga bisa pelajari referrer itu rujukan. Contohnya teman-teman mungkin pernah ngetik kata kunci di Google, kemudian masuk pada situs tertentu, maka dari web server yang bersangkutan akan mendeteksi bahwa kita melakukan referrer ataupun sumber traffic dari Google. Kira-kira seperti itu ya. Region ya, ini ada. Nah, ini penjelasannya cukup lengkap di wiki. Ini ya ada juga PIA. Nah, di sini ada yang common non standar ya untuk request build-nya. Nah, ini ya ada DNT. Ini ada DNT do not track ya. Ini teman-teman buka saya di Wikipedia penjelasan lengkapnya. Ini ada forward port, export host, proto. Ini ada XHTTP. Biasanya sering saya gunakan. Proxy connection sering saya gunakan. Oke, ini requestnya ya. Jadi request ini header field perangkat kita yang melakukan request ke suatu server. Dan ini untuk respon servernya. Sebenarnya ini untuk respon header field ini tidak perlu saya bahas karena ini untuk pemilik website sebenarnya. Yang bagian ini ya, yang bagian respon field. Oke, kita akan coba ya di sini. Kebetulan saya menggunakan Safari macOS. Nah, untuk forward IP seperti tadi saya bilang, kenapa tidak ngepek ke Google walaupun kita coba ya. Nah, teman-teman, walaupun agen pengguna Anda, nah ini ya, macOS ngepek ke Google, tetapi untuk forward IP-nya nggak ngepek karena kita bisa lihat ini tulisannya masih bahasa Indonesia. Itulah seperti saya bilang bahwa forward IP, remote ADDR, origin IP tidak ngepek bagi server-server yang seperti ditaruh di Cloudflare, server Google begitu ya. Oke, kita buka Facebook. Nah, untuk buka Facebook saja emang otomatis karena kita menggunakan Android, otomatis ini langsung m.facebook.com. Agen penggunanya memang ngepek untuk seperti Facebook, untuk Google masih ngepek ya. Karena ini sumbernya langsung dari Google ya, keluar. Kemudian kita coba buka YouTube. Untuk YouTube saja M ya, otomatis ke M ini. Jadi standar desktop nggak gini. Buka YouTube ini standarnya ini. Kenapa forward IP-nya tidak ngepek? Forward IP-nya tidak ngepek karena kita bisa lihat ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Jika forward IP-nya ngepek harusnya menggunakan bahasa Israel. Begitu ya kira-kira teman-teman. Jadi bisa dipelajari lagi oleh teman-teman. Tapi biasanya untuk Camelon ini sering saya gunakan ketika saya menjelajahi situs-situs yang
jarang saya buka, intinya kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan langsung coret di bawah saja. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.